Ya, hari ini kita akan kita lanjut materinya. Ya, sebelumnya saya mau review dulu. Ya, review. Jadi kita belajar cloud computing. Ya, cloud computing ini ada karena adanya permintaan komputer yang perlu aplikasi, perlu resource komputer, perlu penyimpanan, perlu database, perlu jaringan melalui internet. Dan user bisa bayar sesuai kebutuhannya. Ya, saya nyimpan file, saya butuh penyimpanan yang lain yang lebih aman, ada cloudnya. Ya, saya butuh layanan apa? Ya, mendesain, saya butuh software, ada cloudnya, ada Canva-nya. Ya, saya nonton video, saya butuh videonya, ya, saya mau bayar, mau gratis, ada YouTube. Ya, jadi semuanya lahir dari situ, si cloud computing ini. Ya, lalu seiring berjalannya waktu meningkat terus. Ya, lalu skill yang dibutuhkan juga meningkat. Ya, kalau mainan cloud computing kira-kira skill yang dibutuhkan gini. Paham storage, paham jaringan komputer, paham server, ya. Ada aplikasi end user, ada perancangan end user, lalu ada ISP, lalu ada layanan-layanannya. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang makhluknya cloud computing ini adalah kombinasi dari ini. Ya, makanya kenapa cloud computing ditaruh di terakhir, agak belakangan. Kenapa enggak semester 1? Kenapa enggak semester 2? Kenapa enggak semester 3? Kan enggak ke belakang nih. Karena harus lulus Jarkom dulu. Harus lulus administrasi server dulu. Dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi kenapa dia ditaruhnya di belakang? Karena ada mata kuliah lain yang merupakan bagian dari sini. Ya. Lalu sebelum adanya cloud computing, kita tuh punya ruang server. Ruang server. Ya, kalau zaman sekarang ruang server ini udah mulai dipangkas. Ya, udah nggak seserem ruang server zaman dulu. Kalau ruang server zaman dulu itu ada server database, ada server email, ada firewallnya, fisik, router, modem, ya, dan perangkat-perangkat berkecepatan tinggi. Ya, dulu 10 tahun lalu mungkin. Kalau sekarang udah enggak. Ya. Sticky punya server? Punya. Coba lihat isinya apa. Kalau kamu pun mampir ke atas tuh, ya, mampir ke atas, nengokin Kak Putri yang cantik itu, ya, di BK itu, staf barunya. Pada tahu nggak? Wah, ini dah bergaulnya kemana aja selama ini? Ada bergaulnya kok sama oda-oda. Itu loh, bimbingan konseling Bu Anissa kan tahu ya, yang pakai jilbab. Tahu, itu punya staf baru, namanya Putri, cantik. Ya, coba mampir lewat yang pintu kaca tuh loh. Nah, itu sebelahnya kan ruang server tuh. Nah, intip coba ruang server Sticky apa isinya. Ya, isinya jas alma mater, baju kaos, namanya ruang server. Kenapa kayak gitu? Karena sudah migrasi banyak ke cloud. Ya, website kita nggak di sini. Insticky.ac.id itu kan CPU. Ya, ujung-ujungnya pasti dia komputer, isinya HTML. Ya, itu ada di mana? Udah online. Ya, jadi udah kebanyakan online. Sticky storage-nya di mana? Google Drive. Ya, jadi nggak ada nyimpan file di kampus. Ya, itu perubahan itu terjadi karena teknologi cloud computing. Ya, kantor-kantor zaman sekarang tuh udah nggak lagi punya ruang server IT, udah nggak. Ya, sewa, bayar. Paling ruang IT-nya isinya orang, bukan isinya komputer, rak kulkas lagi, udah nggak kayak gitu. Ya, itu berubah karena adanya cloud computing. Karena orang bisa bayar sesuai kebutuhannya. Dia nggak harus beli komputer, dia nggak harus bayar listrik yang mahal, dia nggak harus merawat itu. Ya, jadi dia bayar sesuai keperluannya. Lalu kita udah belajar cloud itu ada 3, IPS. Ya, IPS ini di awal banget. Lalu ada tipe cloud, public, private, hybrid, dan community. Semua ini sudah kita bahas. Semoga nggak dilupakan. Nah, berikutnya kita akan ngomongin keamanannya. Ya, keamanan yang pertama itu sudah pasti karena kita naruh datanya di komputer orang lain, sudah pasti masalah pertamanya adalah datanya hilang. Ya,
Tapi di cloud yang dikhawatirkan bukan data hilang. Karena datanya hampir tidak mungkin hilang karena teknologi RAID kemarin. Ya. Apa yang dikhawatirkan? Datanya terspill. Ya, itu yang dikhawatirkan, bukan hilang. Datanya terspill, terleak. Ya, tersebar ke publik. Bisa dilihat orang lain. Kamu punya Google Drive 15 GB. Harusnya kan kamu aja yang bisa akses. Ya, kamu langganan Dropbox atau punya apa, kan kamu aja yang bisa akses. Ya, itu hilang udah nggak mungkin. Ya. Kekhawatirannya apa? Datanya tersebar atau teropen ke publik, itu yang dikhawatirkan. Ya, apalagi kalau yang dapat adalah orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak bertanggung jawab. Apalagi datanya sensitif. Ya, isi fotomu gitu misalnya. Ya, fotomu atau foto pacarmu. Ya, kalau punya. Ya, file-file personal. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan yang hilang, tapi yang terspill. Ya, itu namanya data leakage. Ya. Kalau nyimpan di laptop, di hard disk komputer kan yang dikhawatirkan datanya hilang. Kalau nyimpan di cloud yang dikhawatirkan datanya bocor. Ya. Lalu ada gangguan dari hacker memanfaatkan pihak ketiga. Itu kita kenal dengan API. Ya, API ini saya ada video. Biar lebih menggambarkan yang mana namanya API. Pernah pakai Gojek, Grab pasti pernah. Dalamnya ada Google Maps. Coba tanya, emang karyawan Gojek bisa bikin Google Maps? Enggak kan? Ya. Pernah pakai Traveloka, beli tiket pesawat. Pesawatnya siapa? Pesawatnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia punya website sendiri. Ya, kita tanya, apakah karyawan Traveloka ini kerja juga di Garuda Indonesia? Enggak kan? Ya. Apakah si karyawan Gojek, si developer Gojek ini kerja juga di Google, jadi tukang gambar Google Map? Enggak kan? Enggak kan? Terus ngomongnya gimana? Nah, itu ngomongnya pakai API. Ya, itu namanya API. Ya, jadi mirip seperti pelayan. Saya buka Gojek, lalu saya akan disuguhkan Google Maps. Yang ngomong sama Google Maps adalah API. Ya, saya buka Traveloka, saya mau naik Garuda Indonesia. Yang ngomong ke servernya Garuda Indonesia adalah API. Lewat Traveloka. Aplikasi booking kan nggak cuma satu. Ya, servernya satu, Garuda Indonesia. Aplikasi booking, Traveloka, Agoda, Booking.com, Tiket.com, macam-macam banyak. Ya, kadang kalau orang beli di Traveloka, berkurang ini akan update juga di Agoda segala macam. Padahal ini beda perusahaan. Kok bisa? Kapan ngomongnya? Beda perusahaan nih. Kok akur? Ya, ada pelayannya kayak yang tadi. Ada pelayannya yang bolak-balik. Ya. Oh, Traveloka beli, kurangin satu, balik lagi ke Traveloka. Oh, Agoda ngambil, balik lagi sini. Ya. Itu API. Ya. Orang-orang yang mengembangkan aplikasi, software developer harus familiar dengan ini. Ya, jadi ngambil Google Maps ada API-nya. Ya, buka aplikasi biar ada timeline Twitter-nya, ngambil Twitter API. Ya, bikin aplikasi yang bisa booking tiket pesawat, ngambil Garuda Indonesia API. Jadi semuanya kayak gitu. Jadi udah disiapin pelayannya, waiternya udah disiapin. Ya, makanya itu menjawab kenapa dalam Gojek, dalam Shopee, dalam apapun ada perbankannya, ada Google Maps-nya, ya, dan macam-macam. Itu semua pakai API. Karena karyawan Gojek nggak mungkin kerja di Google. Ya. Karyawan Traveloka yang ngoding aplikasi bukan karyawan Garuda Indonesia. Ya, mereka ngomongnya lewat API. Ya. Nah, API ini mungkin dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan baik sehingga bisa ngobok-ngobok data di cloud. Itu yang dikhawatirkan. Ya, yang pertama datanya bocor, bukan hilang. Datanya terspill karena isinya informasi pribadi. Ya, kalau slide saya yang bocor ya enggak apa-apa. Pinter Indonesia kan itu. Ya, cuma kan data semua orang tuh nggak slide ngajar kan itu ya, ada file-file pribadi. Nah, itu yang bocor berbahaya. Yang kedua ada API. Ya, takut API ini disalahgunakan. Ya,
karena berhubungan dengan cloud. Ya, itu bahayanya. Penjelasan API kayak video tadi. Jadi dia kayak pelayan. Contohnya banyak banget. Ya. Jadi kalau kamu membuka aplikasi, di dalam itu ada seolah fitur dari aplikasi lain. Ya, Gojek, Grab ada Google Map-nya. Kapan developer Gojek, Grab ngambar peta dunia? Nggak sempet. Ya, pusing dia ngambar peta dunia. Apakah developer Gojek kerja di Google? Enggak juga. Ya, itu contohnya. Itu pakai API. Kalau kamu buka lowongan kerja ya. Lihat ya. Kita cari gambar. Cari langsung aja sesuai ya, menguasai API. Coba ya. Biasanya ada kata-katanya kayak gitu. Memiliki pengalaman pengembangan API. Ya, memiliki pengalaman pengembangan API. Terus menguasai API programming, memiliki pengalaman pengembangan API. Dan macam-macam. Menguasai bahasa pemrograman, akses API. Ya. Kayak gitu kira-kira. Kalau sudah pasti kalau ngelamar kerja ini, kamu akan disuruh bikin aplikasi, dalamnya ada Google Maps. Ya, bikin aplikasi, dalamnya ada booking hotel. Berhubungan dengan yang lain, kayak gitu. Ke sana arahnya. Lalu berikutnya, ini video udah di skip sini. Ya. Tadi datanya terspill. Lalu ada pakai API yang nggak benar. Ya. Berikutnya ada akunnya. Ya. Jadi akun usernya, jadi digunakan oleh orang-orang yang nggak berkepentingan. Contoh, akun Google Drive-mu ditauin sama temenmu. Ya, itu ngelacaknya gimana? Ya, ada orang yang username dan passwordnya biasa aja. Ya, tanggal lahir dan namanya. Ya, nim. Itu misalnya ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ya, passwordnya tanggal, bulan, tahun lahir, yang gitu-gitu ya. Passwordnya nggak diganti-ganti. Ya, kayak kamu nih nggak pernah ganti password. Ya, jadi datanya terspill, lalu penggunaan API, akunnya bocor. Itu yang ditakutin. Ya, masalah cloud computing. Ya, kalau akunnya bocor, misal nih, saya yang punya Google Drive. Ya, lalu kamu semua pemilik atau punya akun di saya. Ya, lalu akunmu bocor, orang lain buka. Saya tahu apa enggak? Enggak tahu kan? Ya, yang saya tahu adalah akunmu udah login. Gitu aja. Ya. Terus orang-orang itu hapus filenya. Ya udah saya hapus. Ya. Terus balik lagi akunnya ke kamu. Ya, terus kamu komplain ke saya. Akun saya kok hilang? Loh, tadi kamu kan login. Sulit. Itu masalah. Ya, makanya muncul two factor authentication. Mau login, terima SMS dulu. Mau login, tekan OK di HP. Mau login, dapat WA. Ya, kayak gitu muncul untuk memastikan memang benar-benar orangnya login. Ganti provider. Ya, awalnya pakai AWS, ganti ke Google Cloud. Ya. AWS dan Google Cloud apakah akur? Tentu saja tidak. Ya. Mereka kan tetap pedagang, ya nggak mungkin akur kan. Punya settingan yang berbeda, punya paket yang beda-beda. Oh, siap. Hari ini nggak ada kesimpulan. Di kelas yang lagi satu aja menyimpulkan ya. Ya. Ketika organisasinya ganti provider, misalnya dari AWS lalu pakai cloud, ya mereka perlu memindahkan data, perlu memindahkan layanannya yang punya teknik dan fungsi yang berbeda-beda. Tentu saja mereka akan dapat masalah tentang itu. Ya, lalu it may possible that the change AWS. Nah ini perubahannya beda. Jadi apa yang ada di AWS itu beda dengan yang ada di Google Cloud. Itu juga jadi masalah di cloud computing. Ya, mindahin data dan settingannya. Filenya bocor,
lalu adanya penggunaan API ya oleh orang-orang yang tidak punya niat, orang yang punya niat jahat, lalu akunnya bocor, lalu ganti provider. Nah, masalah-masalah di cloud computing. Yang terakhir, ya kita kekurangan sumber daya. Ya, kita kekurangan sumber daya. Di Indonesia, di Bali, ya orang yang benar-benar skill ya untuk mainan cloud computing itu sedikit. Taunya putih oren-oren, putih hijau biru doang. Taunya 192.168.1.1. Ya, jaringan komputer tidak berhenti di situ. Ya, itu yang harus diketahui. Ya, kalau berhenti di situ, ya segitu-segitu aja. Ya, jaringan komputer masih panjang luas setelah tembok itu. Ya, biasanya siswa mahasiswa sudah merasa puas cukup dengan segitu doang. Bisa ngerimping, bisa nyeting akses point, untuk nyeting mikrotik, bagi bandwidth, blokir situs. Dah gitu doang. Terus ke rumah-rumah orang masang jaringan 100.000, 150.000, 200. Terus udah sampai situ aja. Ya, padahal masih banyak banget yang lain setelah itu. Ya, biasanya siswa mahasiswa IT berhenti atau sampai di situ aja. Ya, jadi kita masih banyak kekurangan pekerja di cloud. Ya, di cloud computing. Itu yang jadi kendala. Jadi ada 5 kendala, ada 5 tantangan ya. Jadi datanya bocor, benar ya. Datanya bocor, penggunaan API yang mungkin menjadi celah oleh orang yang berniat buruk, akunnya bocor, nggak punya skill, lalu yang keempat ganti provider. Ya, jadi kalau dibilang membantu, tapi tetap ada masalahnya juga. Nah, nggak cuma 5, masih ada yang lain, ya. Control over cloud data. Jadi kalau datanya banyak banget, gimana ngaturnya? Salah setting, ya. Salah setting. Lalu ever changing workload. Jadi apa namanya ya? Gimana bilangnya? Jadi perubahan misalnya, ya mendadak trafficnya tinggi, ya di jam-jam tertentu. Ya, jadi perubahan siklus kerja ngaruh. Akses manajemen, jadi bedain admin sama user biasa sama akun-akun itu gimana. Disaster recovery, kalau server cloudnya mengalami bencana kayak gimana. Ya, jadi dibalik kemudahan ngedesain di Canva, nonton video di YouTube, ngupload file di Google Drive, sebenarnya banyak sekali juga ada tantangannya, banyak sekali ada PR-nya, ya, banyak sekali ada PR-nya. Kira-kira kayak gitu, ngomongin tantangan dan juga soal security.